Sun Tian memandang Mike dengan curiga. Ada apa? Mike memulai transmisi suara secara langsung. Aku sudah mengirimmu ke sini dengan selamat sekarang. Ketika kamu bertemu dengan Lord of Light nanti, kamu harus mengucapkan beberapa kata kebaikan kepadaku. Juga, nama sampah macam apa yang kamu buat, Sun Tian adalah Sun Tian, dan bahkan Xiao Tian ada di sini. Kamu dapat mengubah nama menjadi nama yang tidak relevan, dan orang yang cerdas akan mengetahuinya dalam sekejap. Hal kedua, jangan heran jika Anda tidak melihat Lord of Light nanti, bicarakan saja dengan bawahannya. Saya kira Lord of Light tidak boleh berada di kuil Lord of Light. Ada begitu banyak tekanan dari Mahkamah Agung. Tidak bisa istirahat. Sun Tian menggaruk kepalanya karena malu. Baris. Mike tersenyum, lalu menepuk bahu Sun Tian, dan membawa hampir 1.000 orang melintasi blokade Mahkamah Agung. Meskipun beberapa utusan melihat tindakan mereka, mereka semua menutup mata. Setelah semua orang lewat, Mike terkekeh. Utusan ilahi ini cukup masuk akal. Jika tidak, saya harus memarahi ibu mereka sampai mati. Setelah melepaskan tangannya, Mike membawa orang-orang yang tersisa ke Sucheng, dan Sun Tian melihat seorang percaya setelah orang-orang ini pergi. Mengenakan jubah biru, dia menonjol di antara kerumunan. Kamu adalah Sun Tian. Aku telah menerima berita dari orang percaya lainnya dan datang untuk menjemputmu secara khusus. Sun Tian buru-buru memberi hormat. Ya terima kasih. Orang-orang percaya membawa Sun Tian sampai ke wilayah Bintang Changlan dan memasuki aula utama kuil Guangzhou. Klon Qin Yichen duduk di aula dan menatap Sun Tian. Bakatnya tidak buruk sama sekali. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi dan melihatnya di Pavilion Sutra Tibet. Mungkin Anda akan mendapatkan beberapa manfaat. Sun Tian dengan cepat berterima kasih padanya dan menyerahkan cincin penyimpanan di tangannya bersama dengan surat Sun Jiufeng. Kakak ke-9 meminta saya untuk menyerahkan surat ini kepada Anda. Di dalam cincin penyimpanan adalah artefak keluarga Sun, pistol kunci jiwa yang mengancam jiwa. Itu adalah hadiah dari Jiu God yang meminta saya untuk memberikannya kepada Lord Guangzhou. Avatar Qin Yichen melambai, mengambil kedua benda itu ke tangannya, membuka surat itu dan membacanya. Selain kata-kata sopan yang biasa, hanya ada dua hal. Yang pertama adalah menjelaskan bahan baku prajurit Dao terakhir kali, telah dijelaskan kepada keluarga yang menderita kerugian karena ini, dan tidak perlu membayar kembali. Yang kedua adalah memohon Qin Yichen untuk memberi Sun Tian kesempatan untuk belajar di kuil penguasa cahaya. Klon Qin Yichen tidak ragu-ragu, dan setelah menerima surat itu, dia memandang Sun Tian. Ada dua prasyarat untuk belajar dari saya. Yang pertama adalah masuk ke level ksatria. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mempelajari apa yang saya ajarkan, dan itu hanya membuang-buang waktu. Yang kedua adalah menjadi orang yang percaya pada kuil dari Lord of Light. Adapun untuk menjadi metode orang percaya, saya akan biarkan orang tua itu memberitahumu. Kamu harus tinggal di wilayah Bintang Changlan dulu. Ada juga pavilion kitab suci Tibet di sini, yang merupakan konten umum. Dan tidak akan ada kelalaian. Jika Anda ingin menggunakan Pavilion Sutra, Anda perlu bertukar pengalaman latihan Anda. Jika Anda dapat menerimanya, Anda dapat masuk. Demi Sun Jiufeng, belajar di Pavilion Sutra Tibet akan memberi Anda kesempatan gratis untuk belajar dan mengalaminya terlebih dahulu. Sun Tian mengangguk cepat. Terima kasih, Tuan Cahaya. Setelah berbicara tentang bisnis, Klon Qin Yichen bertanya dengan santai. Kamu tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan, kan? Meskipun itu adalah tiruan, itu masih persis sama dengan kebiasaan Qin Yichen saat berakting. Sekarang ada utusan ilahi di luar aula utama penguasa cahaya. Qin Yichen perlu berhati-hati. Ada terlalu banyak tempat di mana Qin Yichen perlu berhati-hati. Menggunakan orang-orang ini untuk menanyakan tentang situasi luar dapat menghemat banyak upaya. Sun Tian menjawab dengan jujur. Setelah setengah jam mengobrol, Qin Yichen menunggu Tuan Sai dan meminta Sun Tian mengikuti Tuan Sai ke Pavilion Sutra Tibet. Setelah Qin Yichen pergi, Sun Tian menghela nafas lega. Meskipun penampilan Qin Yichen sangat mudah didekati, tidak peduli apa yang dia katakan, dia adalah karakter kejam yang berani menyentuh Mahkamah Agung, yang membuatnya sedikit takut. Sebagai perbandingan, Sai Lao bisa membuatnya merasa lebih nyaman. Penatua Sai, sudah berapa lama kamu berada di kuil penguasa cahaya? Sun Tianxia bertanya dengan sadar. Pria tua itu tersenyum ringan. Sejak hari kuil Lord of Light didirikan, saya telah mengikuti Lord of Light. Ngomong-ngomong, Sun Tian, saudaramu tidak mengalami masalah baru-baru ini, kan? Orang-orang percaya di kota terapung Jiuyu tidak dapat menjamin untuk mendengar semua berita. Aku khawatir saudaramu memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Sun Tian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kakak ke-9 baru-baru ini menekan keluarga dan memperluas kekuatannya. Apakah itu internal atau eksternal? Itu sangat dipuji, dan tidak akan ada masalah besar untuk saat ini. Sebenarnya, saya selalu merasa bahwa kemampuan kemampuan Brother Nine sangat kuat, tetapi setelah dia lahir, dia tidak dapat mengikuti setiap langkah demi langkah.
Mengobrol sepanjang jalan. Sampai di luar paviliun kitab suci Tibet, Tuan Sai membuka pintu paviliun kitab suci Tibet dengan tangannya sendiri. Di paviliun sutra Tibet, ada beberapa anak muda yang telah bergabung dengan kuil Guangzhou duduk di dalamnya, membaca pengalaman latihan para pendahulu mereka baris demi baris. Beberapa orang lain menggunakan pengalaman spiritual mereka untuk berkomunikasi dengan dua orang percaya yang tercatat. Adegan yang begitu harmonis, serta file yang tak terhitung jumlahnya, membuat Sun Tian menghela nafas untuk sementara waktu. Tidak ada yang menjarah, dan tidak ada yang berjuang untuk latihan yang tepat. Sepertinya mereka semua ramah. Sai Lao membawa Sun Tian ke depan dua orang percaya yang bertanggung jawab atas disiplin. Ini Sun Tian. Menurut keinginan Lord Guangzhou, semua file yang dia baca di paviliun koleksi sutra hari ini tidak perlu ditukar dengan pengalaman latihannya. Bantu dia menangani catatan bacaan. Omong-omong, kota 9 meter Floating Void juga memainkan peran penting dalam pertempuran terakhir. Sun Jiufeng telah berbicara, dan masuk akal untuk memberikan sedikit manfaat. Bahkan salah satu orang percaya memberi Sun Tian status membaca, tetapi kata-kata Sai Lao bukan untuk dua orang percaya, tetapi untuk orang percaya lainnya yang sedang membaca. Bagaimanapun, peran Jiuyu Floating Void City tidak kecil. Ketika membuka dapur kecil, itu juga memberitahu mereka bahwa aturan membaca paviliun koleksi buku tidak berubah. Jika Anda tidak menjelaskannya, dan Anda ingin menjelaskannya nanti, semuanya akan merepotkan. Setelah pemeriksaan identitas selesai, orang percaya itu menyerahkan liontin batu giok merah kepada Sun Tian. Kamu simpan ini, dan jika kamu ingin memasuki paviliun koleksi buku di masa depan, bawa ke sini. Sun Tianhao sangat berterima kasih padanya, dan kemudian dia datang ke paviliun kitab suci Tibet. Dia baru saja mengambil gulungan kulit domba dan meliriknya sebentar. Tiba-tiba, dia merasa emosional di dalam hatinya. Catatan latihan di atas dirinci sampai titik keterlaluan. Poin-poin kunci dari setiap latihan ditandai dengan jelas, dan tidak ada kekurangan cara melakukan latihan, termasuk postur mana yang lebih mudah untuk dimotivasi, dan postur mana yang lebih kuat. Sun Tian melihatnya dengan tergesa-gesa, dan tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia langsung menemukan latihan yang dia praktikkan, dan ketika dia membuka gulungan kulit domba, dia terpesona.